Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah data warehousing, yaitu tentang data mining, yakni mengambil tema algoritma K-means clustering. Data mining yakni dapat diartikan sebagai proses mengekstrak atau menggali knowledge yang ada pada sekumpulan data. Informasi dan knowledge yang didapat tersebut dapat digunakan pada banyak bidang seperti manajemen bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian, tahapan dalam data mining, yakni sebagai suatu rangkaian proses, data mining dapat dibagi menjadi beberapa tahap proses yang diilustrasikan pada gambar 3 berikut ini. Tahapan-tahapan tersebut bersifat interaktif, pemakai terlibat langsung atau dengan perantaraan knowledge base. Kemudian, tahapan dalam data mining adalah sebagai berikut, yakni pembersihan data, yakni atau data cleaning, merupakan proses menghilangkan atau noise dan data yang tidak konsisten atau data yang tidak relevan. Kemudian, integrasi data, yakni merupakan penggabungan data dari berbagai database ke dalam suatu database baru. Kemudian seleksi data, yakni seringkali tidak semuanya dipakai data yang ada, karena itu hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil dari database. Kemudian ada transformasi data, yakni data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses dalam data mining. Kemudian ada proses mining, merupakan proses utama satu metode diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Kemudian evaluasi pola, yakni untuk mengidentifikasikan pola-pola menarik ke dalam knowledge base yang ditemukan. Kemudian presentasi pengetahuan, yakni merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. Kemudian teknik-teknik data mining, yakni ada prediktif dan deskriptif, yang mana data mining biasanya terbagi dalam dua kategori, yakni prediksi dan deskripsi. Teknik prediksi menggunakan data historis untuk menyimpulkan sesuatu tentang kejadian di masa depan. Kemudian teknik deskripsi bertujuan untuk menemukan pola dalam data yang menyediakan beberapa informasi tentang hubungan interval yang tersembunyi. Kemudian beberapa teknik yang digunakan dalam data mining, yakni yang pertama yakni classification, yakni teknik yang paling umum diterapkan pada data mining. Pendekatan ini sering menggunakan keputusan pohon atau decision tree atau neural network berbasis algoritma klasifikasi. Proses klasifikasi data melibatkan learning dan klarifikasi. Dalam belajar atau learning, data pelatihan dianalisis dengan algoritma klasifikasi. Kemudian ada clustering. Clustering biasa dikatakan sebagai identifikasi kelas objek yang memiliki kemiripan. Dengan menggunakan teknik clustering, kita bisa lebih lanjut mengidentifikasi kepadatan dan jarak daerah dalam objek ruang dan dapat menemukan secara keseluruhan pola distribusi dan korelasi antara atribut. Kemudian ada predication, yakni teknik regresi dapat disesuaikan untuk prediksi. Analisis regresi dapat digunakan untuk model hubungan antara satu atau lebih independent variable dan dependent variable. Dalam data mining, independent variable adalah atribut-atribut yang sudah dikenal dan respon variabel apa yang kita inginkan untuk diprediksi. Akan tetapi banyak masalah di dunia nyata bahwa prediksi yang mudah. Karena itu teknik kompleks seperti logistic regression, decision tree dan atau pohon keputusan, neural net atau jaringan syarat mungkin akan diperlukan untuk memprediksi nilai. Kemudian ada association rule, digunakan untuk mengenali kelakuan dari kejadian-kejadian khusus atau proses di mana link asosiasi muncul pada setiap kejadian.
Contoh dari aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah bisa diketahui beberapa besar kemungkinan seorang pelanggan memberi roti bersama dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Kemudian ada neural network, yakni jaringan saraf adalah seperangkat unit penghubung input atau output di mana suatu koneksinya memiliki bobot. Selama fase learning, jaringan belajar dengan menyesuaikan bobot sehingga dapat memprediksi kelas yang benar label dari suatu input. Kemudian decision tree atau pohon keputusan adalah struktur tree-set yang mewakili set keputusan. Keputusan ini menghasilkan aturan untuk klasifikasi sebuah kumpulan data. Metode pohon keputusan diantaranya yakni Classification and Regression Tree atau CAR dan Chi-square Automatic Interaction Detection atau CHAID. Kemudian ada Nearest Network, yakni teknik yang mengklasifikasikan suatu rekod dalam sebuah kumpulan data berdasarkan sebuah kombinasi suatu kelas K-rekod yang sama dalam sebuah kumpulan data historis, di mana K lebih besar atau sama dengan 1. Terkadang juga disebut dengan teknik K-nearest network. Clustering merupakan salah satu teknik data mining yang digunakan untuk mendapatkan kelompok-kelompok dari objek-objek yang mempunyai karakteristik yang umum di data yang cukup besar. Tujuan utama dari metode clustering adalah pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam cluster atau grup, sehingga dalam setiap cluster akan berisi data yang semirip mungkin. Kemudian apa itu algoritma K-means? Yakni merupakan metode clustering berbasis jarak yang membagi data ke dalam sejumlah cluster. Metode ini hanya bekerja pada atribut numerik. Langkah-langkah dari algoritma K-means antara lain: yang pertama, tentukan jumlah K-cluster. Kedua, pilih titik secara acak sebanyak K buah, di mana titik ini akan menjadi pusat atau sentroid dari masing-masing cluster. Ketiga, hitung jarak dan alokasikan masing-masing data ke sentroid atau rata-rata cluster. Keempat, tentukan sentroid baru atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing cluster. Kelima, kembali ke step 3 apabila masih ada data yang berpindah cluster atau ada perubahan nilai sentroid. Jika tidak ada, maka hentikan proses clustering. Penentuan jarak terdekat antara data dengan sentroid dirumuskan sebagai berikut, yakni D dalam kurung I, J sama dengan akar dari dalam kurung X 1i dikurang X1i kuadrat ditambah X2i dikurang X2i kuadrat ditambah xi dikurang xxi dikuadratkan, di mana D jarak data ke I pusat cluster J, X KI yakni data ke I pada atribut data ke K, XKJ yakni titik pusat ke J pada atribut ke K. Contoh kasus, yakni ada sebanyak 4 pasien dengan diklasifikasi sebagai A dan B. Kemudian masing-masing A bernilai 1, 2, 4, dan 5, dan B yakni bernilai 1, 1, 3, dan 4. Kemudian kita tentukan jumlah klasternya K sama dengan 2. Kemudian untuk pasien A yakni pasien 1 dan 2 sebesar 1 dan 2, dan B-nya 1 dan 1. Kita menggunakan literasi 1 dapat diketahui jumlah data pasien P sama dengan 4. Ditentukan nilai K sama dengan 2. Untuk sentroid cluster 1 dalam kurung CC dikurang 1 sama dengan buka kurung kurawal 1.1. Kemudian sentroid cluster 2 yakni CC 2 sama dengan 2.1. Jarak data dengan sentroid P1 yakni
Untuk pasien 1, 2, 3, dan 4 yakni sebesar untuk pasien A yakni 1, 2, 4, dan 5, kemudian pasien B 1, 1, 3, dan 4 dengan sentroid A yakni 1 dan 1. Hasil jarak perhitungan literatur 1 yakni sebagai berikut. Yakni pasien 1, 2, 3, dan 4 di mana pasien A dan B didapatkan P,CI yakni 0 dan 1, kemudian pasien nomor 2 yakni di golongan A dan B didapatkan PC 1 dan 0, kemudian pasien nomor 3, 4 dan 3 didapatkan P.C1 3,61 dan D 2,83, kemudian pasien nomor 4 yakni di bagian A dan B sebesar 5 dan 4,24. Kemudian kelompokkan sesuai jarak terpendek, yakni yang mana D P1, C1 lebih kecil dari D P1, C2, maka P1 atau pasien 1 masuk ke dalam klaster 1 yakni C1. Kemudian kita kelompokkan sesuai jarak terdekat, yang mana warna kuning ini yakni di klaster 1 dan warna biru yakni di klaster 2, yang mana di PT1 nya yang 0 lebih kecil daripada 1 yakni masuk ke klaster 1, kemudian pasien nomor 2 0 nya C2 nya lebih kecil daripada C1 dimasukkan ke klaster 2, kemudian pasien nomor 3 yang mana D nya poin C2 lebih kecil daripada 3,61, kemudian pasien nomor 4 yakni yang warna biru P C2 nya 4,24 lebih kecil daripada 5. Kemudian kita hitung rata-rata daripada tiap klaster. Pada klaster 1 terdapat data pasien 1, maka nilai rata-ratanya pada klaster 1 adalah aperik PA1 sama dengan aperik 1 sama dengan 1. Jadi ini dibagi 1. Kemudian aperik P2 aperik 1 dibagi 1 juga karena rata-ratanya 1. Kemudian pada klaster 2 terdapat 3 buah data yakni 2, 3, dan 4, maka nilai rata-rata pada klaster 2 yakni aperik P2A plus P3A plus P4A yakni rata-rata 2 ditambah 4 dibagi 5 yakni kemudian penjumlahnya dibagi 3 dapat nilainya 3,67. Kemudian aperik P2B ditambah P3B ditambah P4B yakni rata-rata 1 ditambah 3 ditambah 4, kemudian hasilnya dibagi 3 dapat nilai 2,67. Kemudian hasil perhitungan sentroid baru didapatkan sentroid yang tadi yakni pasien A dan B ya, golongan A dan B didapatkan 1, kemudian yang kedua 3,67, yang kedua 2,67, yakni didapatkan di klaster 1 1,1, klaster 2 atau CC-2 3,67 dan 2,67. Ini didapatkan dari data contoh kasus yang sebelumnya. Kemudian kita hitung hasil jarak perhitungan literasi 2, yakni akan didapatkan jumlah pasiennya sebanyak 4 dan di bagian pasien A dan pasien B didapatkan nilainya yakni 0, 3,14, kemudian pasien 2 1,1 dan 2,36, kemudian pasien ketiga 3,61 dan 0,47, kemudian pasien 4 didapatkan 5 dan 1,89. Kemudian kita kelompokkan lagi sesuai jarak terdekat seperti yang pertama tadi, jarak terpendek ya. Didapatkan di sini kita gunakan ya warna kuning ini yang untuk klaster 1 dan warna biru klaster 2, di mana nilai yang pasien 1
nilai C1 nya lebih kecil daripada 3,14, dia masuk ke klaster 1. Kemudian pasien nomor 2 nilai C1 nya lebih kecil daripada 2,36, masuk ke klaster 1. Kemudian pasien nomor 3 nilai C2 nya lebih kecil daripada 3,61, yakni 0,47, masuk ke klaster 2. Kemudian pasien nomor 4 nilai C2 nya lebih kecil daripada C1, yakni 1,89, lebih kecil daripada 5, masuk ke klaster 2. Kemudian kita hitung sentroid berikutnya. Hasil penghitungan sentroid baru, yakni didapatkan nilai sentroid pada klaster 1 atau CC-1 sama dengan 1,5 dan 1. Kemudian sentroid pada klaster 2 terdapat yakni 4,5 dan 3,5 ya. Tahap selanjutnya yakni cek apakah sentroid pada literasi 2 sama dengan sentroid pada literasi 1. Jika tidak ada perubahan, jika tetap sama maka hentikan perhitungan. Jika berbeda, ulangi langkah-langkah seperti pada literasi 2. Oke, kita coba hitung hasil jarak perhitungan literasi ketiga. Didapatkan di sini untuk literasi ketiga C1-nya untuk pasien 1 0,5, yang C2 4,30, kemudian pasien nomor 2 dapat C1 0,5, kemudian C2 3,54, kemudian pasien nomor 3 C1 3,20, C2 nya 0,71, kemudian pasien nomor 4 C1 nya 4,61 dan C2 nya 0,71. Kemudian kelompokkan sesuai jarak terdekat lagi, yang mana di sini kita ada pembanding klaster 1 dan klaster 2 seperti tahap sebelumnya. Didapatkan klaster 1-nya di sini 0,5 pasien nomor 1 dan nomor 2. Kemudian klaster nomor 2 ini pasien nomor 3 dan pasien nomor 4. Kemudian kita hitung lagi sentroid berikutnya. Hasil perhitungan sentroid baru didapatkan untuk pasien 1 dan 2. Untuk golongan A dan B, sentroid pada klaster 1 yakni 1,5 dan 1. Kemudian sentroid pada klaster 2 yakni 4,5 dan 3,5. Kemudian cek sentroid. Sentroid pada literasi 3 sama dengan sentroid pada literasi 2, yakni tetap atau tidak ada perubahan. Maka literasi dihentikan pada proses clustering menghasilkan klaster 1 berisi pasien 1 dan 2, klaster 2 berisi pasien 3 dan 4. Yakni pada literasi 3 ini sudah sama dengan literasi 2, jadi kita hentikan karena jumlah clusteringnya menghasilkan klaster 1 yakni terdapat pasien 1 dan 2, klaster 2 berisi pasien 3 dan 4. Hasil clusteringnya seperti sebagai berikut. Ya, hasil clusteringnya seperti yang tadi yang terakhir. Di sini ada klaster 1, ada pasien 1 dan 2. Kemudian klaster 2 ada pasien 3 dan 4 ya. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua.